Kasus penembakan bos rental mobil di rest area tol Tangerang menyisakan kisah kelam perlindungan hukum di Indonesia. Sebelum akhirnya para pelaku ditangkap pihak berwajib, beredar di media sosial testimoni anak korban mengenai kronologi kejadian. Rizky Agam, anak dari korban, bercerita, pengejaran yang dia lakukan bersama ayahnya terhadap mobil yang dilarikan penyewa berawal di Pandeglang. Namun, mereka tidak berani merebut mobil lantaran melihat salah seorang yang diduga komplotan pembawa kabur mobilnya membawa senjata api. Karena merasa terancam, bapak dan anak ini membiarkan mobil dibawa pergi dan memilih melapor ke kantor polisi terdekat Polsek Cinangka untuk meminta pendampingan. Dari keterangan anak korban ini, terungkap pihak Polsek Cinangka tidak bersedia mendampingi, apalagi Kapolsek tidak mengizinkan. Mereka akhirnya memutuskan meminta bantuan Asosiasi Mobil Rental Indonesia atau AMRI dan kembali melakukan pengejaran. Insiden penembakan di rest area tol pun terjadi, di mana pemilik rental mobil itu tewas. Menanggapi keterangan anak korban, Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan melakukan klarifikasi. Ia beralasan telah meminta dokumen kepemilikan mobil kepada korban, namun yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan. Hal itu yang membuat permintaan pendampingan tidak bisa dipenuhi karena dianggap tidak sesuai ketentuan hukum. Polres Tangerang diketahui berhasil mengamankan Ajat Supriyatna, penyewa pertama mobil di sebuah rumah kontrakan di daerah Pandeglang, Banten. Yang mengejutkan, salah satu pelaku yang membawa senjata api diduga oknum anggota TNI AL yang kini juga telah diamankan. Dari lokasi kejadian, polisi telah mengamankan barang bukti berupa 5 selongsong peluru 99 mm dan mobil milik korban. Netizen yang berbakti menyoroti kinerja Polsek Cinangka yang menolak memberikan pendampingan terhadap korban, padahal situasinya membahayakan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue mau nanya, aparat kalau nembak maling dibilang pahlawan, kalau masyarakat mukulin maling itu dibilang penjahat, nggak boleh. Terus kalau aparat yang nggak ngebantuin masyarakat, yang mobil rentalnya di maling, terus sampai malingnya nembak masyarakat sampai disebutnya apa? Oknum. Apa dong? Kabar terbaru penembakan pemilik rental mobil. Ini beritanya macam mana? Aku sebagai masyarakat agak bingung. Satu bilang nggak ada bukti kepemilikan, satu lagi bilang ada bukti kepemilikan. Jadi yang betul itu yang mana? Kalau nggak, ada nggak CCTV? Buka aja CCTV itu, mana tahu bisa record suara. Dan ada kabar kalau backingan pelaku itu oknum TNI Angkatan Laut. Tapi udah ditangkap. Sayangnya masih dalam proses lidikan karena oknum ini belum bisa dipastikan dia terlibat atau enggak. Dan untuk tahu info selanjutnya harus tunggu kurang lebih 2 hari. Menurut kalian lah macam mana ini? Update dari kasus korban penembakan di Tangerang, yaitu penembakan bos rental ketika mencoba untuk mengambil mobilnya. Ternyata salah satu oknum yang nembak itu adalah dari anggota TNI. Jadi terkait dengan itu semua, sebagai masyarakat sipil kita masih khawatir nih, karena ternyata penegak hukum, aparat kita banyak yang kemudian perlu diperbaiki atau direformasi gitu ya. Dan saya juga di sisi lain memberikan respect terhadap anggota atau TNI karena sudah melakukan tindakan cepat untuk mengamankan oknum TNI yang melakukan penembakan. Terlepas bahwa ini salah, ya kita juga harus mendorong ada reformasi institusi, termasuk oknum-oknum seperti ini. Semoga tidak ada lagi, karena udah banyak banget kasusnya. Salam. Dokumen itu kan urgent, Pak. Ya, kan korban itu kan udah menjelaskan itu si pelaku itu ada dugaan bawa senjata api. Harusnya dengan penjelasan kayak gitu tuh polisi tuh udah harus lakukan tindakan gitu. Mau itu bener atau enggak kan, kalau udah ada dugaan itu ya langsung aja gitu. Ya masa harus dimintain dokumen dulu? Dokumen apa sih? Kartu keluarga, KTP, kartu BPJS. Apa? Ya Allah, Pak. Lu tuh dibayar pakai duit rakyat. Supaya gue bingung banget, seharusnya ini udah jelas karena adanya indikasi pelaku membawa senjata api makanya minta perlindungan. Dari cerita itu aja udah urgent gitu, harus dilindungi karena potensi kehilangan nyawanya itu ya besar. Bagaimana ada sih orang ke polisi tapi nggak serius gitu? Udah pasti serius itu. Kalau bercanda atau nggak serius kan ada pasal laporan palsu. Kalau aja diberikan perlindungan, itu korban ya ada kemungkinan masih hidup. Mas Rizky itu nggak akan kehilangan ayahnya, tanya paling responsif.
Saking responsifnya nyawa hilang gitu maksudnya. Sumpah ya, kalau di luar negeri tuh lu sekedar call aja, itu ya polisi langsung datang gitu. Nggak perlu kirim email, dokumen, dan lain sebagainya anjir. Ini bener gak ini spam gak? Apa cok? Ngomong-ngomong soal nggak mau melanggar peraturan, kasus ini justru polisi melakukan pelanggaran HAM. Karena di UUD 1945 pasal 28I gitu, perlindungan hak asasi manusia itu tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ketika polisi tidak melakukan perlindungan sebagaimana yang diamanatkan, di situ justru adanya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM by omission, yaitu pembiaran. Kalau pelanggaran HAM by commission, itu justru ya pelakunya negara. Contoh kasus ya kayak almarhum Gama kemarin gitu ditembak polisi. Kasus ini pembiaran by omission. Harusnya lu melindungi, tapi enggak melakukan itu. Aduh, gila, tega banget, serem banget. Gue gak tega mau ceritain ini, dan gue kalau lihat video aslinya pun juga gak tega lihat. Karena yang jadi korban dari kejadian ini adalah ipar gue, sepupu dari bini gue, yang kebetulan juga sama-sama punya usaha rental mobil. Sebenarnya mobil yang dicuri itu bukan mobil dari rental usaha sepupu ipar gue atau sepupu bini gue, tapi karena memang di saat kejadian sesama pemilik rental mobil kan ikut bantu tuh ngawal, ikut bantu untuk ngejarin itu. Dan kejadiannya ya yang jadi korban owner dari rental mobil yang mobilnya dicuri, dan yang jadi korban juga penembakan itu adalah owner rental mobil juga yang kebetulan ngebantu, karena biasanya sesama asosiasi rental mobil itu punya solidaritas untuk saling membantu kalau mobil salah satu dari usaha rekan-rekannya itu diculik atau nggak dikembalikan. Dan ini ngelibatin oknum guys, oknum TNI Angkatan Laut. Nggak habis pikir aja gitu loh. Jadi pas gua coba tanya nih ya ke keluarga sepupu istri gua, jadi itu kan tersangka itu ada dua, jadi pelakunya ini ada dua, cuma yang melakukan penembakan itu adalah oknum TNI Angkatan Laut. Itu yang gue dengar. Nah, jadi kronologisnya ini, tersangka pertama itu kan sewa mobil nih ke salah satu rental mobil, ya, rental mobil. Dan si pelaku ini menjual mobilnya itu ke oknum yang sudah melakukan penembakan. Oknum ini adalah oknum TNI Angkatan Laut. Jadi dia udah biasa jual mobil murah ke orang-orang itu dengan harga 30-40 juta kalau nggak salah. Nah, pertama mobil itu disewa dulu nih sama tersangka pertama, lalu dijual lah ke oknum TNI Angkatan Laut yang menjadi tersangka penembakan. Jadi sebenarnya sepupu bini gue, tepatnya ipar gue, itu kan memang dia punya usaha rental mobil, udah jalan cukup lama. Nah, owner rental mobil kebetulan rekanan ya, namanya sesama pembisnis rental mobil itu kan punya asosiasi atau ikatan rental mobil gitu ya. Mereka minta bantuan lah ke sepupu gua, tolong dong bantu, gua lagi mau ngejar nih mobil nggak dibalikin udah berbulan-bulan lah, atau sebulan lebih kalau nggak dibalikin. Kita udah ketemu nih titik lokasi ya, karena kan biasanya owner rental mobil itu pasang GPS-nya lebih dari satu guys. Jadi kalau GPS itu dicabut nih, itu pasti bisa ngedetek. Nah, ketahuan lah ya, karena sesama solidaritas pemilik rental. Sepupu gua nih ada beberapa orang, sepupu bini gua tepatnya ada 3 orang, sama-sama owner rental tuh jalan bareng tuh. Oke, kita bantuin. Nah, sepupu gua satunya itu kebetulan pada saat diinfoin dia salah tol. Nah, sepupu gua yang kena tembak itu ikut kejadian yang kemarin ketembak itu. Nah, temen dari sepupu gua itu kan kena tembak, berhasil. Dia itu kena, kalau nggak salah, kena jantung sama nadinya. Inilah meninggal itu Pak. Terus sepupu gua itu kena liver. Jadi ada 4 tembakan. Tembakan pertama kena ke sepupu bini gua, kena liver, dan tembakan kedua meleset, tembakan ketiga dan keempat kena korban yang meninggal, yang dia kena jantung sama nadinya. Sebenarnya pengejaran ini tuh sudah dilaporkan guys. Infonya yang gua dapetin udah dilaporkan di polsek setempat, Polsek Cinangka kalau nggak salah ya. Terus terjadi bukan penolakan sih, kayak lambat aja penanganannya, kayak dilambat-lambatin, kayak nggak segera. Karena kan sebenarnya pelapor itu udah tahu nih, oknumnya oknum TNI ini bahaya nih, nanti bisa ngeluarin senjata dan lain-lain, karena ada senjata lah di mobil. Makanya kita butuh bantuan aparat. Cuma kan entah ditolak atau lambat kejadiannya, sehingga ya mereka bertindak tanpa ada pengawalan dan pendampingan aparat setempat gitu. Sehingga nah sepupu bini gue yang satunya yang tadinya salah tol, akhirnya ke kejadian tuh nge-record dong, karena kan biasanya kita memang beberapa rekan-rekan itu kalau dia lagi ngejar mobil harus ada satu yang merecord supaya itu bisa jadi bukti gitu, supaya jadi bukti dan yang kena itu sepupu bini gue, dan saat ini kondisinya lagi kritis karena kena di bagian lipat. Gue minta tolong banget video gue bisa viral supaya kita bisa kawal bareng-bareng ya. Kita minta keadilan, si tersangka ini diberikan hukuman setimpal ya, terutama 2 tersangka ini, baik itu oknum TNI Angkatan Laut maupun yang bukan oknum TNI Angkatan Laut. Mohon banget, dan doain juga semoga sepupu istri saya, ipar saya ini bisa cepat sembuh, pulih, dan
tidak terjadi kenapa-kenapa, maksudnya pulih dan kritisnya bisa teratasin lah. Saat ini sedang dilarikan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Mohon doanya ya guys. Hah? Agus? Serius Agus lagi? Udah beda tahun ini masih Agus? Ya, tapi yang ini paling aing, paling bajigur. Dor, ngilangin nyawa orang. Udah menggelapkan mobil segala. Dor. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Buat korbannya semoga husnul khotimah, masuk surga, keluarga dikuatkan. Dan buat si Agus pelakunya ini, gila, malaikat nyatet deh. Gimana Gus, dosa lu banyak banget ini. Gue cuma bisa bilang enjoy hell. Gus masih aja Agus.